Oke, selamat datang di kelas AWS Academy Cloud Architecting. Oke, jadi kelas untuk kita untuk beberapa pertemuan ke depan adalah kelas terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan architecting dengan baik dan benar di AWS. Oke, nah di sini mungkin saya akan sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi perkenalkan nama saya adalah Bodan Aji Prabowo, sering disebut dengan Bodan atau Aji. Oke, tapi biasanya paling banyak panggilannya adalah Bondan lah. Oke, untuk kebetulan untuk di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan perkenalan dulu ya. Jadi kita kenalan dulu dengan course-nya, dengan sebenarnya di dalam si course kita selama nanti mungkin beberapa pertemuan ke depan, apa saja sih yang akan kita bahas, kayak gitu. Oke, jadi lebih ke situ ya, untuk apa saja yang nanti akan kita bahas. Nah, terus kemudian kita nanti untuk malam ini akan membahas 2 modul. Jadi modul pertama terkait dengan Welcome to AWS Academy Cloud Architecting. Jadi kita akan membahas terkait dengan jalannya kelas ini selama beberapa pertemuan ke depan. Terus kemudian di modul kedua kita akan bahas ke perkenalan ke architecting-nya. Jadi kalau misalkan yang ini terkait dengan si modulnya, kalau yang berikutnya itu terkait dengan ininya ya, apa namanya, mulai dari untuk konsepnya dan sebagainya. Jadi lebih ke dasar juga sih sebenarnya. Kita banyak kenalan lah untuk di malam ini. Oke, jadi kurang lebih itu untuk 2 modulnya. Jadi modul welcome sama modul introducing. Nah, sebenarnya cukup menarik untuk kelas kita selama beberapa pertemuan ke depan, karena untuk beberapa pertemuan ke depan, kelas kita akan kita analogikan sebagai sebuah coffee shop di situ. Ya nanti akan banyak sekali analogi terkait dengan itu. Oke, jadi untuk di modul yang pertama ini, karena kita masih sifatnya perkenalan, jadi nanti kita akan membahas tentang tujuan sama overview dari apa saja yang akan kita bahas selama beberapa pertemuan ke depan. Terus kemudian nanti di sini, nah di sini kita nanti akan menganalogikan, oke. Jadi saya akan menggunakan analogi di sini untuk si cloud ini dibandingkan dengan bisnis cafe, kayak gitu. Jadi si bisnis cafe ini dia adalah nanti jadi case-nya ya. Jadi case-nya di sini nanti gimana kalau misalkan di AWS-nya modelnya seperti apa. Oke, jadi dari cafe-nya seperti ini, di AWS-nya nanti kira-kira analoginya seperti apa. Atau kebalikannya di situ. Oke, terus kemudian nanti kita juga akan bahas untuk roles di cloud computing. Nanti ada apa saja peran-peran yang ada di dalam cloud computing. Oke, kayak IT analis, kemudian ke cloud admin, DevOps. Nah, itu akan kita bahas di modul kali ini juga. Oke, untuk objektif dari modul kali ini, jadi di akhir dari modul ini diharapkan nanti untuk rekan-rekan semuanya di sini bisa mengetahui ya. Oke, jadi bisa tahu kira-kira untuk course prerequisite-nya, terus kemudian objektif atau tujuan dari course ini tuh apa gitu. Oke, terus kemudian bisa paham untuk si bisnis dari si cafe ini. Oke, karena ini akan dijadikan terus-terusan ya untuk beberapa pertemuan ke depan akan dijadikan sebagai analogi atau sebagai model untuk ke depannya, beberapa pertemuan ke depan. Kemudian juga kita nanti akan membahas terkait dengan beberapa peran dari si cloud architect. Jadi ada beberapa peran yang nanti di sini masing-masing peran punya fungsionalnya sendiri-sendiri. Oke, jadi mari kita bahas dulu yang pertama terkait dengan tujuan dari course ini. Tujuan dari course ini ada beberapa ya. Jadi sebelum kita masuk ke tujuannya, kita masuk dulu ke prerequisite-nya di sini. Jadi apa saja sih syarat-syarat untuk bisa ngikutin kelas yang kali ini kayak gitu kan. Jadi yang pertama, oke, adalah sudah selesai untuk kelas Academy Cloud Foundation. Jadi kalau sudah ikut ini, oke, jadi kalau sudah ikut kelas yang Academy Cloud Foundation, itu berarti sudah boleh ngikut kelas ini, itu yang pertama. Yang kedua, atau selain ikut kelas yang Cloud Foundation ini, juga bisa juga paling tidak punya pengetahuan, oke, yang selevel dengan Cloud Foundation. Oke, seperti di sini sudah lulus untuk sertifikasi buat Cloud Practitioner, atau mungkin sudah menyelesaikan Cloud Practitioner Essential Course, atau mungkin sudah selesai untuk ikut kelas Technical Essential. Oke, pokoknya sudah mencapai level tertentu, oke, atau selevel dengan Cloud Foundation di sini. Oke,
Dan nanti sebagai tambahan juga, oke, bisa saya asumsikan bahwa rekan-rekan yang ikut di dalam kelas ini sudah tahu paling tidak untuk pengetahuan umum terkait dengan IT secara teknikal, oke, dan juga pengetahuan secara bisnisnya, oke, secara umumnya paling nggak sudah tahu. Oke, itu ya. Jadi saya harap rekan-rekan di sini bukanlah rekan-rekan yang buta untuk IT di sini, karena untuk pembahasannya akan lebih dalam dibandingkan dengan yang Cloud Foundation. Itu ya. Terus terkait dengan tujuan dari si course ini atau kursus kali ini selama beberapa pertemuan ke depan. Jadi yang pertama, paling nggak nanti untuk rekan-rekan bisa melakukan desain arsitektur ya di situ ya. Jadi bisa menentukan, bisa menentukan bentuk yang mana yang pas, arsitektur mana yang baik dan benar berdasarkan dari prinsipal dari architecting yang ada di AWS dan juga best practice-nya seperti apa. Terus kemudian bisa menggunakan service AWS untuk membuat solusi yang scalable, reliable, dan highly available di sini. Terus kemudian juga nanti menggunakan service yang ada di AWS untuk enable greater flexibility. Jadi untuk memungkinkan kita punya fleksibilitas yang lebih besar, Jadi kita bebas untuk ngapain aja di situ dan juga resiliency dari sebuah infrastruktur pada sebuah infrastruktur. Resiliency berarti dia tahan banting. Jadi untuk infrastruktur yang kita bangun di atas AWS itu paling tidak dia harus fleksibel dan resilient dan tahan banting di situ. Jadi di course kali ini kita akan mencoba untuk membuat infrastruktur yang seperti itu. Terus kemudian nanti untuk course kali ini selama beberapa pertemuan ke depan juga untuk indikasi, indicate. Jadi kita bisa mengindikasikan bagaimana untuk meningkatkan performa, bagaimana untuk kita bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi dari biaya, untuk infrastruktur yang kita bangun di AWS. Dan terakhir, kita gunakan well-architected framework. Jadi bisa menggunakan well-architected framework untuk meningkatkan arsitektur yang menggunakan solusi di AWS. Jadi itu ya. Jadi itu kurang lebih untuk objektif dari course ini. Jadi lebih secara garis besar ya diharapkan nanti ketika kita membangun infrastruktur, ketika kita membangun solusi di AWS, kita bisa melakukannya dengan baik dan benar, sesuai dengan best practice, agar performanya itu bisa terjaga, terus kemudian bisa efisien juga, dan juga biayanya minimum di situ. Nah, untuk course kali ini ada beberapa modul yang nanti akan kita bahas. Jadi ada total 15 modul ya yang akan kita bahas di sini. Modul pertama adalah modul ini, jadi Welcome to AWS Academy Cloud Architecting. Modul kedua adalah Introducing to Cloud Architecting yang nanti akan kita bahas setelah modul kali ini. Terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya kita menambahkan untuk lapisan penyimpanan, jadi storage layer di situ. Jadi kita akan membahas terkait dengan layanan penyimpanan yang ada di AWS. Terus kemudian di modul keempat kita akan menambahkan compute layer di arsitektur kita. Jadi nanti kita tambahkan untuk beberapa layanan compute yang ada di AWS. Modul kelima kita tambahkan database layer. Modul keenam kita akan bermain dengan networking yang ada di AWS dan di arsitektur kita gimana cara kita melakukan manajemen networkingnya, kita akan bahas di modul keenam. Modul ketujuh kita bahas terkait dengan bagaimana menghubungkan antar network di sini. Modul 8 kita bahas tentang mengamankan user dan akses aplikasi. Modul 9 kita akan bahas tentang elasticity, high availability, dan monitoring. Jadi bagaimana kita bisa nambahkan kapasitas dan kurangkan dengan cepat sekaligus dengan kita monitoringnya. Di modul 10 kita akan mencoba untuk melakukan otomatisasi untuk arsitektur yang sudah kita buat. Modul 11 kita membahas caching untuk meningkatkan performa tanpa kita menambah kapasitas. Modul 12 kita akan mencoba untuk membangun decoupled architecture dengan menggunakan beberapa service-nya AWS. Modul 13 kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita membangun microservices sama serverless architecture. Jadi kita akan membahas dua konsep ini ya untuk di modul 13. Modul 14 kita akan membahas terkait dengan disaster planning. Jadi kalau misalkan ada disaster nanti gimana caranya kita melakukan planning buat disaster recovery-nya, buat recovery-nya nanti. Dan modul 15 itu sedikit informasi terkait dengan certification. Jadi kurang lebih itu untuk course outline untuk beberapa pertemuan ke depan.
Untuk modul yang kedua, jadi modul kedua kita akan bahas tentang cloud architecting di sini. Di modul kali ini kita akan bahas apa sih sebenarnya cloud architecting, terus kemudian kita akan membahas si Well Architected Framework atau AWS WAF. Terus kemudian kita juga akan bahas gimana caranya atau best practice untuk membangun solusi di AWS. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang global infrastrukturnya AWS. Jadi infrastrukturnya AWS itu seperti apa, penyebarannya seperti apa, kita gunainnya seperti apa. Oke, modul ketiga kita akan bahas untuk lapisan buat storage. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan beberapa layanan storage yang ada di AWS dan gimana caranya kita tambahkan ke dalam arsitektur kita. Oke, jadi kita akan bahas arsitektur yang paling sederhana dulu, yang nanti kita akan pakai S3, dan kita akan membahas S3 lebih dalam lagi di modul ketiga. Oke, di modul keempat, kita akan mencoba menambahkan lapisan buat compute-nya atau komputasinya. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang aplikasi, aplikasi pasti butuh komputasi untuk memproses sesuatu. Nah, di sini kita tambahkan untuk compute layer-nya. Oke, jadi nanti di sini kita akan bahas dari kebutuhan arsitektur seperti apa, terus kita menambahkan komputasi dengan menggunakan EC2, ini paling basic sebenarnya. Nanti juga kita akan bahas EMI juga, kita akan bahas tentang tipe EC2, gimana caranya kita konfigurasi user data untuk melakukan auto konfigurasi untuk EC2-nya, cara nambahkan storage buat EC2, terus pricing EC2, dan beberapa pertimbangan untuk penggunaan EC2-nya. Oke? Nah, modul kelima kita akan bahas tentang database layer. Jadi nanti kita akan bahas dari kebutuhan arsitekturnya, kira-kira kenapa sih kita butuh database di situ. Terus kita akan membahas beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memilih satu database. Nah, terus kemudian untuk yang di modul kelima kali ini, kita akan membahas dua service database-nya punyanya AWS yang paling sering digunakan sama customer-nya AWS, yaitu RDS dan DynamoDB. Oke, jadi nanti di sini kita akan bahas dua jenis database ini. Oke, lanjut kemudian untuk pengamanannya, jadi kita juga akan membahas terkait dengan security control dari si database-nya. Jadi gimana untuk security-nya, cara kita implementasinya seperti apa, ada opsi apa saja di situ. Dan yang terakhir adalah migrasi data ke dalam database-nya AWS. Oke, modul ke-6 kita akan bahas untuk networking environment di sini. Jadi dari sisi arsitektur, kebutuhan untuk kita terkait dengan networking itu untuk buat apa saja sih gitu. Oke, terus kemudian nanti gimana caranya kita bisa bikin environment networking. Jadi kita bisa bikin networking untuk instance kita, oke, di AWS. Terus kemudian bagaimana cara kita bisa menghubungkan untuk networking environment ke internet supaya bisa connect ke internet. Dan yang terakhir adalah cara untuk mengamankan networking environment-nya. Oke, itu modul ke-6. Modul ke-7 kita akan bahas terkait dengan bagaimana caranya kita bisa menghubungkan antar dua jaringan atau antar network di sini. Dari sisi arsitektur, kenapa kita perlu menghubungkan antar dua network, terus gimana caranya kita menghubungkan antar dua network dengan menggunakan side-to-side VPN, bagaimana kalau menggunakan direct connect, terus kemudian bagaimana cara menghubungkan dua VPC dengan VPC peering, oke, terus beberapa consideration, apakah kita nanti bisa menggunakan transit gateway, sama bagaimana caranya kita mengkoneksikan VPC ke to supported AWS service, ke service-service AWS yang memang disupport untuk langsung connect ke VPC. Oke, itu untuk modul yang 7. Di modul 8, kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengamankan user sama application. Jadi dari sisi aksesnya, gimana cara kita mengamankan keduanya. Oke, dari sisi arsitektur nanti kita bahas, oke, kenapa kita perlu untuk mengamankan user sama application aksesnya. Terus nanti kita akan membahas service IAM yang dipakai untuk mengatur autentikasi dan otorisasi. Terus kemudian juga kita akan mencoba untuk mengorganize user, gimana caranya, best practice-nya seperti apa, terus gimana untuk user-user yang mungkin di luar dari akun kita, tapi pengen berinteraksi dengan resource yang ada di akun kita, itu caranya seperti apa, dan juga gimana kita bisa melakukan manajemen untuk multiple account. Itu modul 8. Oke, untuk modul 9, kita akan bahas bagaimana kita implementasi elasticity, high availability, sama monitoring. Oke, di modul kali ini, di modul yang 9, kita akan bahas dari sisi kebutuhannya, oke, gimana untuk kita bisa mengantisipasi kalau misalkan ada lonjakan pertumbuhan untuk permintaan dan sebagainya. Oke, jadi di sini nanti kita akan mencoba buat menambahkan compute resource itu seperti apa.
Oke, menambahkan kapasitas buat database atau mengatur kapasitas database nanti kira-kira gimana, sama desain sebuah environment yang dia highly available, dan terakhir adalah monitoring untuk usage atau mungkin monitoring untuk metriknya. Oke, di modul 10 kita akan bahas gimana caranya kita bisa melakukan otomatisasi untuk arsitektur kita. Jadi nanti di modul kali ini kita akan membahas tentang uh, nanti kenapa sih kita butuh automating kayak gitu. Terus kemudian alasan untuk kita otomatisasi, bagaimana untuk otomatisasi untuk infrastrukturnya, bagaimana untuk otomatisasi pada saat kita deploy aplikasinya, terus kemudian terkait dengan Elastic Beanstalk. Jadi layanan yang juga dia otomatis, tapi otomatis dengan kondisi yang cukup berbeda di situ. Nanti akan kita bahas. Oke, di modul 11 kita akan bahas tentang casing untuk sebuah konten. Jadi nanti kenapa sih kita membutuhkan casing? Oke, dan itu akan kita bahas. Terus kemudian kita akan bahas overview dari casing. Konsep casing itu seperti apa sih di situ? Terus kita akan membahas untuk 3 jenis casing. Jadi casing untuk edge atau di level network, casing untuk web session, oke, kemudian casing untuk database. Oke, kita bisa menggunakan layanan apa saja, itu akan kita bahas di modul 11. Modul 12 kita akan bahas tentang bagaimana kita membangun decoupled architecture. Oke, jadi bagaimana caranya kita bisa menghilangkan dependensi antar arsitektur. Itu akan kita bahas di modul 12. Oke, terus kemudian gimana kita decouplingnya kalau kita pakai SQS, dan gimana kita decouplingnya kalau kita menggunakan SNS. Dan terakhir, bagaimana cara kita bisa mengirimkan pesan antar cloud application, oke, dan on-premise dengan menggunakan Amazon MQ. Itu untuk modul 12. Jadi emang untuk menghilangkan dependensi dan membangun komunikasi ya antar aplikasi atau antar komponen aplikasi. Itu tujuan dari modul 12. Oke, di modul 13 kita akan bahas tentang gimana caranya kita membangun microservice sama serverless architecture. Oke, jadi di modul kali ini kita akan bahas tentang kebutuhannya seperti biasa, kebutuhan arsitektur, terus kemudian microservice itu apa sih? Kita akan kenalin di sini, memperkenalkan dulu. Terus kemudian membangun microservices application dengan menggunakan container service. Terus kita akan kenalan dengan serverless architecture dan gimana caranya kita membangun serverless architecture pakai Lambda. Nah, kemudian kita akan mencoba, oke, untuk meningkatkan lagi si serverless architecture ini jika kita menggunakan API gateway. Dan terakhir, orchestrating microservices with step function. Jadi bagaimana kita bisa membangun serverless application dan melakukan orkestrasi untuk microservice-nya dengan menggunakan step function. Oke, itu ya untuk modul ke-13. Nah, untuk modul ke-14 nanti kita di sini akan membahas tentang planning untuk disaster. Jadi kalau misalkan ada disaster, ada masalah tuh di dalam satu region atau satu wilayah, gimana caranya nanti kita bisa failover, gimana caranya kita bisa recover dari situ. Oke, itu ya. Jadi kita nanti akan membahas disaster planning-nya dan juga kita akan membahas disaster recovery pattern-nya di sini. Modul 15, kita akan kenalan dengan sertifikasinya di sini. Jadi kita akan bahas tentang resource dari certification-nya, kira-kira kita bisa akses dari mana saja, dan beberapa resource tambahan yang bisa dipakai untuk belajar. Oke, gitu ya. Jadi itu sedikit overview untuk kelas kita selama beberapa pertemuan ke depan. Ada cukup banyak modul, tapi tenang saja, di sini kita akan bahasnya secara bertahap. Jadi nggak semua modul ditumpuk jadi satu malam. Oke, itu ya. Terus kemudian di section kedua, nah, di sini kita akan membahas tentang KV Business Case Introduction. Jadi nanti di sini kita ada satu case ya. Nah, case-nya nanti kita pakai untuk jalannya kelas untuk beberapa hari ke depan, kayak gitu. Jadi nanti, oke, KV Business ini dia butuh apa, nanti tambahannya apa, dan kita analogikan kalau kita pakai AWS nanti kira-kira seperti apa sih untuk tambahannya. Oke, itu. Jadi di sini, oke, di sini nanti kita ada dua sejoli, dua sejoli yang usianya cukup matang atau mungkin sudah matang sekali. Jadi ada Frank sama Martha. Oke, ini dua orang ya, ada Frank sama Martha. Ini Frank, terus ini Martha. Oke, nah Frank dan Martha membuka sebuah cafe sama bakery, jadi sekaligus ya cafe and bakery. Oke, dan ini merupakan impian dari Frank pada saat dia pensiun. Oke, nah terus kemudian di sini mereka ingin sekali
untuk support untuk kota mereka, mereka pengen ya bisa diibaratkan mereka pengen ini ya, apa namanya, lebih ke mewujudkan impian mereka gitu, mewujudkan impian mereka untuk buka kafe, untuk buka bakery gitu kan. Oke, terus kemudian nanti banyak pengunjung yang datang gitu. Oke, nanti berkontribusi untuk daerahnya dan sebagainya. Oke, jadi mereka pengen buka kafe sama bakery di situ ceritanya. Oke, dan gimana caranya mereka buka, permasalahan apa saja yang mereka hadapi di situ, dan bagaimana cara mereka improvisasinya. Oke. Nah, di sini untuk daftar jajaran staff dari cafe bakery-nya si Frank sama Martha ini, oke. Jadi mari kita kenalan dengan staff sama pemilik dari kafenya. Oke, jadi pemilik kafenya yang pertama adalah Frank. Oke. Frank ini adalah co-owner dari si cafe. Oke. Dia pensiunan dari militer. Oke ya. Terus kemudian suka untuk baking, kayak jadi bikin kue-kue gitu, bikin kue, bikin roti gitu kan. Terus kemudian dia non technical. Oke. Jadi jobnya adalah yang non technical gitu. Nah, terus kemudian mari saya perkenalkan ada istrinya si Frank yaitu Martha. Jadi Martha ini adalah co-owner dari kafenya. Oke. Si Martha ini adalah pensiunan akuntan di sini. Jadi dia seorang akuntan dulunya. Terus tahu bagaimana untuk menggunakan speedset. Oke. Kalau yang lainnya non technical. Oke. Nah, terus kemudian ada Sofia. Nah, si Sofia ini adalah anak dari Frank dan Martha. Si Sofia, dia melakukan manajemen untuk cafe supply chain-nya. Oke, dia punya technical skill di situ. Termasuk di dalamnya ada programming, oke, dan dia merupakan Future Business Administration student. Oke, itu ya, dia mahasiswa ya di sini ya, mahasiswi ceritanya. Oke, dan si Sofia, dia baru mau mulai untuk menggunakan AWS. Itu Sofia. Oke, nah kemudian ada satu lagi, Nikhil. Si Nikhil ini, dia KV employee, jadi dia karyawan kafenya. Dia punya skill di visual design. Oke, dan dia tertarik untuk belajar cloud computing di sini. Oke, dan mungkin make take on more responsibility at the cafe with Sofia starts her studies at the university. Jadi si Nikhil ini, oke, dia memulai untuk ambil beberapa job-job gitu. Dia mulai untuk menambah tanggung jawab. Dia megang cukup banyak tanggung jawab, apalagi ketika si Sofia dia sudah mulai belajar di universitas. Oke, itu ya. Ini adalah Frank, Martha, Sofia, dan Nikhil. Oke, untuk owner sama staff-nya. Nah, terus kemudian untuk konsultan sama pengunjung dari si kafenya, jadi di sini mari saya perkenalkan ada Olivia. Olivia ini adalah AWS Solution Architect. Oke, di sini secara teknikal dia keahliannya atau fokusnya, specialty-nya itu di database sama network di sini. Itu Olivia. Dan ada Faiti. Oke, untuk Faiti dia adalah seorang developer dan punya pengalaman dan punya pengalaman dengan AWS Programming Interface. Oke, jadi dia pengalaman dengan ini ya programming di AWS gitu kan, interface seperti apa. Nah, dia punya pengalaman di situ. Oke, dan dia juga punya cukup pengalaman untuk cloud security. Oke, itu Faiti. Terus kemudian ada Matteo. Nah, si Matteo ini dia adalah seorang sistem administrator sama sistem engineer. Oke, dan dia suka untuk ngulik-ngulik dan untuk apa namanya melakukan otomatisasi, dan dia juga suka untuk berkali-kali mencoba solusi yang bisa diulang kali dicoba-coba. Terus kemudian si Matteo ini tahu keperluan atau kepentingan atau apa kenapa sih pentingnya gitu untuk melakukan backup sama disaster recovery, dan solusinya nanti seperti apa, desainnya seperti apa. Jadi Matteo dia juga expert ya atau advance untuk backup sama disaster recovery. Oke, itu ya. Itu adalah beberapa AWS consultant yang merupakan pengunjung dari kafenya. Oke. Nah, di sini ceritanya kita akan membangun suatu solusi untuk si kafe. Oke, ya nanti solusi ini akan dicoba
di challenge lab di dalam course-nya. Jadi nanti di course-nya ini ada lab-nya, silahkan bisa dicoba untuk lab-nya, di mana untuk lab-nya ini nanti benar-benar dipakai untuk kita membangun solusi untuk si cafe ini. Jadi kita di sini ceritanya sebagai ini ya, sebagai konsultan juga, yang nanti si konsultannya dia ngebantu untuk menjalankan bisnis dari cafe ini. Itu. Itu ya. Terus itu nanti pokoknya untuk si cafe ini, karena kita nanti juga akan membahas si cafe ini untuk beberapa pertemuan ke depan ya. Jadi diharapkan familiar dengan Frank dan Marta, dan beberapa untuk staff dan juga pengunjung lainnya. Lanjut berikutnya. Di section 3 kali ini, kita akan bahas untuk peran apa saja di dalam cloud computing. Jadi kalau misalkan kita di satu bidang, itu kan biasanya ada peran-perannya ya. Oh ini sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Di cloud computing juga sama di sini. Ada beberapa peran terkait dengan cloud computing. Jadi peran yang pertama ada namanya IT profesional. Untuk IT profesional, dia generalis di sini. Dia bisa ngapain aja. Jadi secara garis besar ya dia tahu gitu kan, cuman mungkin nggak terlalu dalam di situ. Might manage an application. Jadi bisa saja di situ manage sebuah aplikasi dan sering melakukan manajemen untuk production environment. Highly technical, jadi teknikalnya juga cukup tinggi untuk IT profesional. Mungkin punya signifikan atau mungkin pengalaman yang terbatas di cloud teknologi dan mungkin punya satu spesialisasi di satu area. Contohnya security atau storage. Nah, biasanya untuk IT profesional ini, untuk job titles-nya ada IT administrator, sistem administrator, network administrator. Nah, itu disebut sebagai IT profesional. Nah, berikutnya ada yang namanya IT leader. Nah, IT leader ini dia fungsinya dia biasanya berperan untuk memimpin ya. Jadi memimpin sebuah tim dari IT profesional. Jadi ada tim yang terdiri dari IT profesional dan bertanggung jawab untuk operation setiap harinya, jadi day to day operation ya. Terus kemudian juga dia melakukan manajemen buat budgetnya. Terus kemudian dia juga terus-terusan mencari informasi di situ terkait dengan teknologi-teknologi baru yang nanti mungkin bisa diimplementasikan sama timnya. Dan dia biasanya ada hands-on untuk IT leader ini, hands-on during early stage of project. Jadi dia ikutan di awal-awal project-nya, jadi untuk memastikan bahwa semuanya jalan lancar, kemudian ketika sudah mulai berjalan dengan pace yang kira-kira dengan pace atau dengan kecepatan yang kira-kira ini aman, baru nanti dia delegasikan untuk ke timnya, untuk dilanjutkan untuk pengerjaannya. Biasanya job title buat IT leader ini adalah IT manager, IT director, sama IT supervisor. Role berikutnya ada developer. Si developer ini dia yang tulis codingan, yang tes codingannya sama memperbaiki codingannya. Dan biasanya si developer ini dia thinks about project at application level. Dia memikirkan sebuah project gitu kan, di level aplikasinya. Jadi fokusnya dia memang ke aplikasi di situ. Biasanya suka untuk sampling code, nyoba-nyoba code di situ. Terus biasanya juga bekerjanya dengan API dan SDK. Nah, job title buat developer ini ada software developer, system architect, software development manager yang terkait dengan si developer ini. Nah, berikutnya ada DevOps engineer. DevOps engineer ini dia biasanya tugasnya dia membangun infrastruktur, yang nanti infrastrukturnya dipakai untuk tempat jalannya aplikasi dan biasanya ditaruh di cloud. Terus kemudian si DevOps engineer biasanya dia mengikuti guideline dari cloud architect. Jadi dia akan ngecek untuk arsitektur cloud-nya seperti apa, terus kemudian dia mulai membangun dari situ. Dan si DevOps ini dia lebih suka untuk melakukan eksperimen. Jadi coba-coba gitu, melakukan eksperimen, coba-coba gitu dibandingkan dengan lebih banyak pembacaan. Jadi karena dia di situ ini ya, banyak harus dia coba, banyak harus dia coba buat implementasi, dia coba jalankan, kalau bermasalah dia akan perbaiki lagi gitu. Lebih ke situ kalau untuk DevOps engineer biasanya. Kalau suka ngulik-ngulik gitu kan,
Nah, biasanya larinya ke DevOps Engineer. Nah, job title-nya di sini ada DevOps Engineer, ada Reliability Engineer, atau Build Engineer. Jadi kalau pernah dengar Site Reliability Engineer, nah ini bisa jadi job-nya adalah dari job seorang DevOps. Kayak gitu. Oke, next berikutnya ada Cloud Architect. Nah, kalau Cloud Architect di sini, dia akan selalu up to date dengan teknologi-teknologi yang baru. Dia nanti di sini membantu dalam menentukan mana teknologi yang akan digunakan. Dan juga Cloud Architect ini dia menyediakan dokumentasi, proses, sama tool untuk developer dalam membangun aplikasinya, dan memberikan kebebasan untuk developer dalam berinovasi di sini. Oke. Dan beberapa common challenge ya, beberapa tantangan umum terkait dengan Cloud Architect adalah terkait dengan manajemen resource-nya, oke, optimalisasi untuk cost-nya, dan menentukan best practice untuk performance, reliability, sama security. Itu beberapa challenge dari Cloud Architect. Jadi harus bisa membaca itu, harus bisa menyelesaikan masalah itu. Oke. Nah, terkait dengan job title-nya, biasanya adalah Cloud Architect, System Engineer, dan System Analyst. Oke, itu ya. Terus kemudian sedikit informasi terkait dengan examnya AWS di sini. Jadi kita posisinya ada di sini ya, ada Cloud Architect Associate. Kita posisinya ada di sini. Oke. Yang nanti di yang sebelumnya, sebelumnya itu ada Cloud Practitioner. Jadi yang dicoba sama rekan-rekan yang fundamental kemarin, yang foundation kemarin yang ini. Terus kemudian di atasnya di level associate ada Solution Architect Associate, SysOps Administrator, sama Developer. Oke, di atas dari si Solution Architect itu ada, di atas Solution Architect Profesional, di atas Solution Architect Associate, nanti di atasnya ada Solution Architect Profesional. Terus kemudian di atas dari System Operation Administrator sama Developer itu ada DevOps Engineer Profesional. Oke, dan selain itu AWS juga menyediakan beberapa specialty, jadi kayak Advanced Networking yang pengen fokus ke network, terus security, kemudian machine learning, Alexa Skill Builder, ada data analytics, sama database. Jadi ini beberapa specialty yang bisa diambil ketika kita pengen fokus ke salah satu dari teknologinya AWS. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih untuk modul yang pertama ini kita sudah membahas terkait dengan ada course prerequisite-nya dan objektifnya. Jadi sekali lagi ya, yang join di course kali ini untuk beberapa pertemuan ke depan diharapkan adalah orang IT atau orang yang ngerti di sini terkait dengan IT baik secara teknikal atau secara bisnis di situ. Terus kemudian kita sudah kenalan juga dengan bisnis cafe-nya si Frank sama Marta, dan nanti di situ ada beberapa lab ya yang bisa dicoba dikerjakan, yang labnya itu nanti membantu dalam membangun sistem cafe-nya si Frank sama Marta. Oke, terus tadi juga kita sudah membahas juga terkait dengan beberapa role yang ada di dalam cloud computing. Oke, itu untuk modul yang pertama. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ke modul yang kedua, kita break dulu ya selama 15 menit. Jadi untuk break silakan. Jadi kalau misalkan mau sholat dulu atau mau mungkin ada yang mau makan malam dulu, silakan. Jadi saya beri waktu untuk break. Oke, saya ada banyak timer di sini. Oke, saya ada banyak timer, saya akan gunakan timer yang 15 menit ini. Oke, jadi sebentar. Ya, saya expand, saya play. Oke, jadi silakan saya beri waktu untuk break selama 15 menit. Nanti kita akan lanjutkan untuk modul yang kedua. Oke?